Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, Umahat, sekarang malam hari ini kita akan membahas pembahasan tentang al-hal. Nah, wasif selanjutnya adalah al-hal. Baik, apa itu al-hal? Lughatan, ma alaihi asy-syai'u. Apa yang ada pada sesuatu. Min khairin, baik itu sesuatu yang baik, atau syarrin, atau yang buruk. Apa kebaikan dan sesuatu baik yang buruk saja, au ghairi dzalik, atau selain dari keduanya, ya, minal ahwal, di antara keadaan-keadaan, wal hayat, dan bentuk, ya, bentuk keadaan. Di apa-apa yang ada pada sesuatu, bukan pada orang, tidak orang saja, sesuatu. Bahkan hewan pun bisa bisa kita eh, apa sebutkan keadaan hewan tersebut, ya. Pokoknya yang berupa al-ahwal wal hayat. Wal hayat itu lebih kepada bentuk, ya. Misal ketika seseorang datang, bagaimana bentuk dia datangnya, kurang lebih seperti itu. Baik. Tapi ini secara bahasa. Adapun secara istilahan ialah al-ismu an-nakirah al-fadlah al-mansub الصريح أو الأول بالصريح المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح لهيئة لهيئة صاحبه. Umhat tidak akan menemukan definisi ini pas yang lain. Bisa pastikan itu. Tapi Ustaz, ini agak aneh seperti ini. Perhatikan. Definisi ini mufid, sangat-sangat bermanfaat sekali. Betul-betul mencakup makna al-hal itu sendiri. Tapi kaidah kemudian ya nahwu itu sendiri tidak hanya sebatas cukup dihafal dan difahami, harus ada tatbik. Hanya nanti insya Allah setelah kita beres tab ini, kita mulai dari awal dan anak sudah siapkan tadribat, latihan-latihan. Baik. Yang pertama, dia adalah isim. Kedua dia an-nakirah, mesti an-nakirah. Kemudian al-fadlah. Apa itu makna al-fadlah? Ana ulangi sekali lagi, al-fadlah ini laisa ruknan min arkani al-jumlah. Dia itu bukan merupakan rukun dari jumlah. Dan fadlah ini bukan artinya sesuatu tambahan yang boleh dihapus, bukan. Pokoknya yang bukan rukun di antara rukun-rukun kalimat. Dan arkanu al-jumlah itu, rukun dari jumlah itu, di mana kita harus bagi terlebih dahulu. Al-jumlah itu ada al-ismiyah dan ada al-fi'liyah. Kalau ismiyah itu mubtada plus khobar, fi'liyah itu fi'il, fa'il, atau fi'il naibul fa'il, ya. Dan sebetulnya mubtada juga bisa. Mubtadanya berarti sebagai isim kata nasih, dan ini khobar nasih. Maksudnya apa? Ya ada yang masuk kepadanya nawasih, ya. Seperti kana atau akhwat, inna, dan seterusnya. Nah, inilah makna al-fadlah, yang bukan mubtada atau khobar atau yang asalnya.
أو ما كان أصلهما أو ما كان أصلهما mubtada wa khobar. Yang asalnya mubtada khobar berarti sudah menjadi isim nasih atau khobar nasih. Fi'liyah juga bukan fi'il dan fa'il atau fi'il dan naib fa'il. Maka selain dari ini kita sebut apa? Fadlah. Al-fadlah. Kemudian hukumnya al-mansub. Hukumnya itu mesti mansub. As-sarih. Maksudnya bagaimana? Baik. Yang namanya al-hal, kita bagi dua terlebih dahulu. Baik. Al-hal kita bagi dua terlebih dahulu. Yang pertama, sarih. Yang kedua, awalun bis sarih. Baik. Tadi sini Ana bilang as-sari awil muawwal bis-sari. Maksudnya apa? Kita bagi dua dulu. Hal itu ada dua, sari dan muawwal bis-sari. Apa Ustaz al-hal yang sari ini? Ialah hal yang berupa al-mufrad. Ustaz, mufrad di sini banyak kita istilah mufrad di sini. Kalau bab mufrad yang pertama kali kita bahas, mufrad kebalikan mutanna dan jama', yaitu menunjukkan tunggal. Ada pula mufrad di bab khobar, ya, di mana mufrad di sini adalah ma laisa jumlah wala syibha jumlatin. Mana yang kita maksud? Yang kita maksud adalah ma laisa jumlatan wala syibha jumlah. Yang bukan jumlah atau syibhu jumlah. Ini dia mufrad. Baik. Maka muawwal bisharih ini yang dimaksud adalah jumlah atau syibhu jumlah. Kita akan bahas sedikit demi sedikit. Ana akan bahasnya sedikit demi sedikit. Kemungkinan Ana bagi dua pembahasan al-hal ini. Ya, kalau Ana sekaliguskan semuanya takut terlalu banyak. Kita coba satu suap. Baik, ma laysa jumlah wala shibha jumlah. Ini dia hal yang mufrad. Dan dibagi dua. Dan ini dibagi dua. Mushtaq atau muawwalun bil mushtaq. Baik, Ustaz. Apa yang dimaksud dengan al-mushtaq? Baik. Sebelum kita lanjut, ada kata yang disebut al-mushtaq, istilah al-mushtaq. Atau dalam beberapa tempat disebut juga as-sifah. Dan kebalikannya adalah al-jamid. Baik. Ustaz, mushtaq. Baik, kita bilang al-mushtaq itu memiliki akar kata dan bisa ditasrif, bisa ya, bisa. Al-jamid itu yang dia itu beku, tidak bisa ditasrif. Udah seperti itu. Baik. Tetapi Anda ingin lebih spesifik. Yang dimaksud dengan mushtaq ini apa? Kalau kita bilang dia ada akar katanya dan dapat ditasrif, kita bisa bilang seperti itu. Itu dari makna ishtaqo itu sendiri ya. Kalau al-jamid itu kebalikannya yang dia tidak bisa ditasrif. Rasa Anda tidak perlu jelaskan ya lebih detail tentang bisa ditasrif atau tidak. Mafhum insyaallah ummahat semua. Kemudian al-mushtaq di sini harus kata yang menunjukkan dua hal. Yang menunjukkan kepada makna dan zat. Harus kata yang menunjukkan kepada makna dan zat. Kata yang menunjukkan makna dan zat. Baik, Ustaz. Al-jamid. Jamid hanya menunjukkan makna faqat atau zat faqat. Baik, Ustaz. Ana makin bingung. Maksudnya apa? Baik, perhatikan. Kita mulai dari kata al-jamid. Kata al-jamid yang menunjukkan makna saja, zat saja. Ustaz, apa yang
kamu maksud dengan makna? Sesuatu yang tidak diketahui oleh panca indera, tetapi diketahui oleh akal atau pemahaman. Contohnya Ustaz, contoh. Ilmun, kalau kita bisa merabanya, menangkapnya. Hubbun, rasa cinta, kasih sayang. Ya. Itu makna. Kalau zat, sesuatu yang dapat diketahui oleh panca indera. Bisa kita bisa kita pegang. Zat contohnya apa? Contohnya qalamun, baitun, masjidun. Ini adalah kata-kata yang hanya menunjukkan kepada zat, benda tertentu. Baik. Kalau mustaq atau sifat harus menunjukkan makna dan zat. Seperti ada makna ilmun ditambah syakhsun. Maka lahirlah kata alimun. Di kata alimun ini mustaq. Kenapa? Menunjukkan dua hal. Ilmun dan zat syakhsun, seseorang. Ya. Sampai sini mafhum ya. Jadi yang ana sebut al-mushtaq di sini adalah kata-kata yang menunjukkan kepada makna dan zat. Baik, Ustaz. Ana mafhum. Mafhum. Baik. Apakah ada yang lebih mudah, Ustaz? Dapat kita ketahui kata-kata yang mushtaq yang menunjukkan kepada makna dan zat. Di antara al-mushtaq sebetulnya ini akan kita pahami betul-betul di kitab Shorof nanti ya. Baik, di antaranya adalah ismul fa'il. Ini pasti menunjukkan ilmun dan bukan afan, menunjukkan makna dan zat. Kemudian ismul maf'ul, sighah mubalaghah, sifah musyabbah. Ustaz, anak belum mengenal sighah mubalaghah, sifah musyabbah. Baik. Ini dibahas di kitab Shorof. Baik, nggak apa-apa. Cukup misal yang dua saja. Anak memakai contoh yang dua atau anak tunjukkan beberapa contohnya. Di antaranya isim fa'il, isim maf'ul, sighah mubalaghah, sifah musyabbah. Itu adalah beberapa kata yang mustaq, yang menunjukkan kepada makna dan zat. Baik. Karena ada beberapa kata yang belum difahami, sighah mubalaghah, sifah musyabbah. Coba untuk namanya itu tajahul, pura-pura tidak tahu terlebih dahulu, pura-pura paham saja, agar memudahkan, meloloskan kepada pembahasan selanjutnya. Baik, Ustaz, ana faham mustaq di sini adalah yang menunjukkan kepada zat dan makna. Di antaranya ada isim al-fa'il, isim al-maf'ul gitu ya. Contohnya Ustaz, contoh. Ja'a Zaidun rakiban. Zaid datang dalam keadaan rakiban, menunggangi, menaiki sesuatu. Maka rakiban ini adalah al-hal. Bentuknya apa? Bentuknya adalah hal mustaq yang mufrad, yang bukan merupakan jumlah atau syibhu jumlah. Karena rakiban ini isim fa'il dari rakiba. Rakiban ini menunjukkan dua hal, yaitu rukub, terjadinya menunggangi, yang kedua adanya syakhsun, orang yang menunggangi. Baik, contoh yang lain. Duriba Zaidun mazluman.
Zaid dipukul secara zalim. Ustaz, mazluman ini adalah isim maf'ul yang sama menunjukkan kepada dua hal, ya, zul dan syakhs, orang yang dizalimi. Ini al-hal. Contoh yang lain, ya'ishul mu'minu syuja'an. Ustaz, syuja'an ini adalah sifat musyabbah. Sifat musyabbah menunjukkan pemberani dan menunjukkan orangnya. Contoh yang lain, ya'ishul munafiqu jabanan. Dan jabanan juga sifat musyabbah menunjukkan kepada zat dan makna. Ya, jabanan itu pengecut, sifat pengecut dan orangnya. Baik. Dari sini kita tahu rakiban, mazluman, syuja'an dan jabanan adalah al-hal. Halnya berupa mushtaq, berupa mufrad. Baik, Ustaz, kurang lebih Anda memahami, tinggal murajah. Baik. Maka kita langsung berfokus kepada muawwal bil mushtaq. Baik. Muawwal bil mushtaq maksudnya adalah kata tersebut kata al-jamid. Kata tersebut adalah kata jamid, tetapi kita takwil, kita rubah ke dalam makna yang mushtaq. Kata tersebut jamid hanya menunjukkan kepada zat, misal, tetapi kita rubah ke dalam bentuk kata yang lain yang menunjukkan kepada mushtaq. Besar, bingung. Contoh. Sebentar. Ya Allah, ini kenapa? Ya'ishu al-mu'minu. Seorang mukmin hidup asadan. Keadaannya itu seperti asad. Apakah betul? Betul-betul asadan, seperti asad. Ustaz, asadan ini bukan mustaq, Ustaz. Kenapa? Ustaz, asadan ini bukan mustaq, Ustaz. Asadan ini hanya menunjukkan kepada zat saja. Tidak ada kejadian, tidak ada makna. Berbeda halnya dengan raqib. Raqib itu menunjukkan kejadian rukub makna. Kejadian. Kalau asad hanya menunjukkan zat saja, ini bukan mustaq. Maka kita harus takwil menjadi kata yang mustaq. Maka apa yang kamu maksud dengan asadan di sini? Oh, orang mukmin dia itu hidup asadan, pemberani seperti halnya singa. Oh, jadi asadan ini kita takwil menjadi syuja'an. Dari sini kita tahu syuja'an ini adalah mustaq, menunjukkan kepada dua. Jadi tepat. Dia itu, hal itu mesti yang mustaq. Kalau kita mendapati yang jamid, kita takwil menjadi yang mustaq. Dari bangsa Arab mencontohkan seseorang yang pengecut seperti kelinci. Maka kita bilang ya'ishu al-munafiqu arnaban. Dalam keadaan seperti kelinci. Maksudnya apa? Pengecut. Maka kita takwil menjadi jabanan. Arnab itu hanya menunjukkan zat saja. Contoh yang lain, Ustaz. Misal, ya'ishul mu'minu adlan. Dan ini sifat iya. Ini Ustaz masdar atau fiqatan. Masdar juga, Ustaz. Betul. Di mana kita tahu masdar, seluruh masdar itu jamid. Hanya menunjukkan kepada hadas. Hanya menunjukkan kepada hadas, yaitu maknan. Adlan, ini hanya menunjukkan adanya keadilan. Fiqah adanya fiqah. Apa? Sesuatu yang kuat. Maka maksud dari ya'ishul mu'min adlan, kita harus tawil menjadi kata yang mustaq. Maksudnya, ya'ishul mu'minu adilan. Ya'ishul mu'minu siqatan, maksudnya mausuqan bihi. Dipercaya, ya.
Ya'ishul mu'minu thiqatan, maksudnya dipercaya. Maka ketika kita menemukan kata yang jamid, kita takwil menjadi kata yang mushtaq. Rib, umahat, sampai sini apakah mafhum tentang hal yang mufrad, sharih, ya, mushtaq dan muawwal bil mushtaq? Nanti kalau murajaah, mafhum lah intinya ya. Jadi jangan sampai kalau pas murojaah, pas lihat video, banyak yang ditanyakan. Baik, ada pertanyaan umahat? Baik. Kalau tidak ada, yang muawal biswari ada jumlah dan syibu jumlah, betul. Maka kita yang pertama, jumlah. Ustaz, jumlah itu ada dua. Ismiyah dan fi'liyah. Mana yang kamu maksud? Dua-duanya. Dua-duanya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan jumlah yang menjadi hal, kita harus tahu satu kaidah ini. Al-jumal ba'da al-ma'arif al-ahwal wal-jumal. Anak tambahkan. Biasanya dalam kitab-kitab seperti itu. Tapi yang lebih rinci kita bilang al-jumal wa ibhu jumal. Ibhu jumlah maksudnya ya. Ba'da al-ma'arif, setelah kata-kata yang ma'arifah, al-ahwal, dia itu hal. Oh, kita bilang seperti ini, bukan syibhu jumlah. Kita jamakkan saja. Al-jumal wa ashbahul jumal. Nah, ba'da al-ma'arif al-ahwal wal jumal. Afwan. Betul. Wal jumal wa ashbahul jumal ba'da nakirat sifat atau na'at ya. Yang kita perhatikan yang atas al-jumal, jumlah, wa ashbahul jumal, shibhu jumlah, jar majrur atau dzaraf. Ba'dal ma'arif, setelah isim-isim ma'rifah, dia al-ahwal, sebagai hal. Contoh, jika Anda bilang ja'a Zaidun yadhaku, ja'a Zaidun yadhaku, dari sini kita tahu yadhaku ini adalah jumlah fi'liyah terletak setelah Zaidun, yang kita tahu Zaid adalah ma'rifah. Maka jumlah setelah isim ma'rifah dia hal. Takdirnya ja'a Zaidun yadhaku adalah ja'a Zaidun dhahikan. Seperti itu. Ini jumlah fi'liyah Ustaz. Maka jumlah ismiyah juga ada? Ada. Misal, ja'a Zaidun wajhuhu mubtasimun. Zaid datang dalam keadaan wajahnya itu berseri-seri, tersenyum-senyum. Maka wajhuhu mubtasimun ini adalah jumlah ismiyah fi mahalli nasbin hal. Seperti itu. Di jumlah ismiyah atau fi'liyah kita sudah bahas. Baik. Yang kedua, syibhu jumlah. Ambil contoh misal yang Anda sering contohkan. Marortu bil usfuri fawqa syajarati. Saya berjalan melewati al-usfur, burung pipit, fawqa syajarati, yang berada di atas pohon. Maka fawqa syajarati adalah syibhu jumlah terletak setelah al-usfur. Kita tahu al-usfur ini adalah ma'rifah. Maka kita bilang fawqa syajarati syibhu jumlah fi mahalli nasbin hal. Fi mahalli nasbin hal. Tetapi
Kalaulah ingin kita lebih rinci sebetulnya ya sebetulnya. Tapi terlalu panjang deh. Anda ingin menjelaskan bahwa, apakah Anda pernah menjelaskan Ummahat bahwa yang namanya al-jaru wal majruru dan dzaraf ini adalah keterangan yang membutuhkan yang namanya al-muta'allaq. Sudah Anda jelaskan? Di kelas ini semuanya paham atau belum? Pernah, Ustaz. Pernah? Tapi paham tidak kira-kira? Kalau tidak paham, Anda nggak bakalan jelaskan lebih lanjut. Ya perlu deh kayaknya. Baik. Seperti itu. Terima saja sampai sini. Jadi kita sudah bahas itu. Mu'awal bisari. Ada jumlah, ada syibhu jumlah. Ustaz, ini apakah ada di kitab Tuhfatus Sani? Ini ada di kitab Tuhfatus Sani. Semuanya ada. Karena coba untuk tidak melebih-lebihkan. Baik. Selanjutnya Ustaz. Selanjutnya sahibul hal. Baik, kalau hal, maka sahibul hal, pemilik keadaan ini siapa? Kemungkinannya. Yang pertama dari al-fa'il. Dari fa'il. Gampang, ja'a Zaidun rakiban. Rakiban adalah hal dari Zaid yang dia sebagai fa'il. Yang kedua dari al-maf'ulu bihi. Labistu as-thawba. Labistu as-thawba maqtu'an. Maqtu'an ini adalah hal dari as-thawb. As-thawb itu apa? Maf'ulun bihi. Yang ketiga Ustaz. Yang ketiga, dari perhatikannya, anak kasih tanda yang berbeda. Al-fa'il wal maf'ulu bihi ma'an. Dari fa'il dan maf'ul bih bareng-bareng keduanya. Jadi halnya itu udah hadir dari fa'il dan maf'ul bih. Contoh. Qabaltu Zaidan rakibaini. Rakibaini. Rakibaini ini adalah hal masing-masing dari dhamir ana, atta, dan Zaid dari fa'il dan maf'ul. Selanjutnya, sahibul hal itu yang keempat dari al-khobar. Dari al-khobar. Contohnya, tilka buyutuhum qawiyah. Qawiyah. Qawiyah ini adalah hal dari buyut, di mana buyut itu adalah al-khobar. Selanjutnya, yang kelima, sahibul hal itu dari al-majrur biharfil jar. Dari isim yang majrur oleh huruf jar. Contohnya, marartu bihindin jalisatan. Jalisatan adalah hal dari al-hind yang majrur oleh huruf jar. Kemudian yang keenam, dari al-majrur, isim yang majrur bil idhafati, karena ada idhafah berarti mudhaf ilaih. Ya. Apa? Ini tadi millata Ibrahim hanifan. Hanifan ada hal dari Ibrahim yang mudhaf ilaih. Kemudian yang kedelapan, delapan ya, tujuh ya Allah ya. Tujuh. Yang ketujuh dari naibul fa'il. Naibul fa'il. Ini yang ana lupa. Harusnya simpan di atas. Harusnya nomor 4. Balik ya, ini terbalik ya. Naibul fa'il. Contohnya, utila Zaidun
mazluman. Mazluman adalah hal dari Zaid yang sebagai naib fa'il. Baik, ini dia sahibul hal. Ustaz, kita baca kitabnya. Baik, kita coba baca kitabnya. Ini pembahasan lumayan banyak banget ya. Mohon bersabar sedikit. Baik. Al-hal. Qala babul hal. Bab tentang al. Al-hal huwa al-ismu al-mansub al-mufasiru liman bahama minal hay'at. Isim yang mansub yang menjelaskan untuk kata-kata yang samar di antaranya dalam bentuk ya. Nahwu qaulika seperti ucapanmu ja Zaidun raqiban. Kita tahu raqiban ini adalah hal dari Zaid, berarti sahibul halnya fa'il. Raqibtul farasa musrajan, yang dipakaikan pelana. Apa hal dari al-faras? Laqitu abdallahi raqiban. Baik, dalam contoh ini tolong perhatikan, laqitu abdallahi raqiban. Ada yang tahu raqiban ini hal dari mana? Surah An terdengar, Umar? Harus, Ustaz. Oh, kirain ini sinyalnya terputus. Ada yang tahu raqiban ini hal dari mana? Abdullah, Ustaz. Dari Raful Jalalah? Atau dari mana? Dari mana? Raqiban hal dari Abdullah, Ustaz. Abdullah. Mungkin. Ada lagi? Dari dhamir ana juga mungkin. Baik. Contoh seperti ini kurang tepat, kurang cocok, kurang baik. Kenapa? Karena raqiban ini kita tidak bisa tentukan hal dari Abdullah kah atau dari dhamir ana. Siapa yang raqiban ini? Karena ketika ucapan tidak dapat dipastikan, tidak mufid mana yang dimaksud, ini kalam ucapan kurang baik. Baik. Ala kulli hal kita lanjutkan wa ma asbaha dzalik. Wa aqulu al-hal fil lughah ma 'alaihi al-insan. Baik. Dan al-hal secara bahasa ma 'alaihi al-insan. Ini apakah betul harus dan mesti dari seseorang saja? Ma 'alaihi al-insan. Bagaimana kalau kita bahas atau kita bilang seperti ini? Hal ini kan secara bahasa ya. Kaifa farasuka mazala maridan misal. Ini kan Anda menjelaskan mazala marid ini adalah keadaan untuk kuda. Apakah masuk ke dalam hal keadaan secara bahasa? Betul. Maka ma'alaihi asy yang lebih cocoknya ya. Min khairin aw syarrin. Wa huwa fi istilahin nuhat ibaratun 'anil ismi al-fadlah al-mansub al-mufassir liman bahama minal hayat. Jadi ada tambahan beberapa hal yang Anda tambahkan ya. Ada as-sarih muawwal bis-sarih, al-mushtaq atau muawwal bil-mushtaq ya. Wa qauluna al-ismu yashmalu as-sarih, tetapi di sini jelaskan lebih lanjut, as-sarih mithlu dhahikan, ja Muhammadun dhahikan wa yashmalu al-muawwal bis-sarih. Maksudnya apa? Jumlah atau syibhu jumlah. Ini kita sudah rinci ya. Mithlu yadhaq fi qaulika ja Muhammadun yadhaku. Yadhaku jumlah fi'ilnya terletak setelah Muhammad yang dia ma'rifah, maka kita bilang dia al. Fa innahu fi tawili qaulika dhahikan wa kadzalika qaulina ja Muhammadun ma'ahu akhuhu. Ma'ahu akhuhu ini adalah jumlah ismiyah. Terletak setelah Muhammad maka dia hal. Fa innahu fi tawili qaulika musahiban li akhihi. Membersamai saudaranya. Wa qauluna al-fadlah ma'nahu annahu laysa juz'an minal kalam. Baik. Yang namanya hal juz'un minal kalam. Hal adalah bagian di antara bagian-bagian al-kalam. Maka yang betul bukan al-juz tetapi malaysat ruknan. Ya. Fa kharaja bihi al-khabar.
maksudnya khobar bagaimana? Seperti ini maksudnya. Karena Zaidun misal mariyadun. Ini adalah keadaan hal. Hal ini keadaan kan ya? Hal. Kemudian dia isim. Dia juga mansub. Tetapi dia adalah ruknun. Ruknun min arkanil jumlah. Dia sebagai asluhu khobar mubtada. Kita tadi sudah bahas apa yang disebut dengan rukun kalimat atau jumlah, mana yang bukan disebut rukun al-jumlah. Wa qawluna al-mansub fa kharaja bihi al-marfu wal majrur. Jadi yang namanya hal itu pasti mansub, tidak mungkin marfu atau majrur. Wa inna ma yunsabul halu bil fi'li. Nah, ini yang Anda belum bahas. Ini yang Anda belum bahas. Tapi kita tulis saja. Dan sesungguhnya hal itu bisa mansub oleh fi'il. Jadi ini ingin menjelaskan al-amilu fil hal. Siapakah yang menjadikan hal itu mansub? Yang pertama fi'il. Atau shibhil fi'li atau shibhul fi'li. Seperti isim fa'il, al-masdar, dharaf, dan isim isyarah. Seperti isim fa'il. Baik. Ustaz, isim fa'il. Contohnya apa? Ketika Anda bilang Zaidun jalisun mu'addaban. Mu'addaban, dia duduk beradab. Mu'addaban adalah hal, siapa yang memansubkannya? Jalis. Contoh masdar. Sekarang masdar. Uridu as-safara masyian. Masyian adalah hal dari dari ana. Ya, sahibul halnya ana. Fa'il. Tetapi yang memansubkannya adalah as-safar masdar. Kemudian dzaraf. Ini sebetulnya bukan dzaraf. Muta'alliqudz dzarf. Maksudnya apa Ustaz? Kita akan bahas nanti saja. Isim isyarah. Isim isyarah. Contohnya dalam Al-Quran tilka buyutuhum qawiyah. Qawiyah adalah hal dari buyut. Siapa yang memansubkannya adalah tilka, isim isyarah. Kenapa isim isyarah ini ada makna usyiru, di mana usyiru ini seperti fi'il. Nah, kuliah seperti itu, tulis saja. Nanti ketika kita baca kedua kalinya kitab ini, kita lebih rinci. Wa qawluna al-mufassir liman bahama min al-hayat ma'nahu anna al-hal yufassiru ma khafiya wastatara min sifati zawil aqli aw ghairihim. Jadi menafsirkan apa yang tersembunyi dan terhalang di antara sifat-sifat yang memiliki akal atau selain mereka. Tsumma innahu qad yakunu bayanan li sifatil fa'il. Menjelas untuk fa'il ya, halnya sahibul halnya ini menjelaskan sahibul hal. Ja Abdullah raqiban dari Abdullah. Au bayanan li sifatil maf'ul bih. Ini yang kedua, sahibul hal ini. Raqibtul farasa musrajan, hal dari faras. Wa qad yakunu muhtamilan lil amrayni jami'an. Dan kadang-kadang berpotensi untuk keduanya. Maksudnya fa'il dan maf'ul. Dan ini kurang bagus. Di mana kita tidak bisa menentukan dia hal untuk apa, maka ini kurang tepat. Maka Ana menuliskannya sebetulnya dalam kitab lain ya, Anda menemukan dalam kitab lain kurang cocok gitu ya. Maka disebutkan dalam tulisan yang Anda dapati bahwa harusnya laqitu Abdallahi raqibaini. Raqibaini menjelaskan keduanya dalam keadaan menunggangi, baik Abdullah atau dhamir ana. Jadi minal fa'il wal maf'ul ma'an. Minal fa'il wal maf'ul ma'an. Ini yang ketiga. Kama yaji'u hal minal fi'li minal fa'ili wal maf'ul bih fa innahu yaji'u minal khabar. Sahibul hal yang keempat, al khabar. Anta sadiqi mukhlishan wa qad yaji'u minal majrur bi harfil jar. Ini yang kelima. Maratu bihindin raqibatan wa qad yaji'u minal majrur bil idhafah. Ini 6. Nahu qawlihi ta'ala
Anit tabi' millata Ibrahim hanifa, fa hanifan hal min Ibrahim wa Ibrahim majrur bil fatah niyabatan al-qasr wa huwa majrur bi idhafati millah ilaihi. Sebabnya ada yang tidak disebutkan yaitu naib fa'il. Naibul fa'il. Betul. Udah 7 berarti. Ada yang ke-8 tidak. Sahibul hal itu ada 7 dan kita sudah sebutkan semuanya. Ini syurutul hal dan syurutul sahibiha. Ini pembahasan lumayan seru, agak sedikit panjang. Dan Ana rasa cukup. Bayangkan dalam satu safhah ini, pembahasannya ini dia. Lumayan banyak. Hanya Ana bagi 2. Dan pembahasan ini tidak semuanya Ana rinci. Dan tadi al-amil kita belum rinci itu, tapi nggak apa-apa. Yang penting Ummahat paham terlebih dahulu, pernah mendengar terlebih dahulu, mengenal terlebih dahulu. Baik, sampai sini Ummahat, apakah ada pertanyaan atau bingung atau bagaimana? Ini dia hal sebetulnya, sebenar-benarnya hal. Baik, ada pertanyaan Ummahat? Ini tugasnya untuk menuliskan kembali di dalam buku. Ummahat, jangan sampai terlewat ya. Maksud terlewat itu tidak ditulis dalam buku. Jika Ummahat ikut kelas ini, tidak ada satupun yang tertulis, wah itu bahaya. Ya, karena pengikatnya dengan kita menulis, kita bukan orang yang betul-betul cerdas, bisa menghafal, dan sulit untuk lupa ya. Enggak, makanya kita mesti menuliskan. Sewaktu-waktu Ummahat kalau membutuhkan catatan tinggal buka. Kalau tidak ada catatan, maka seseorang tersebut ikut kelas dengan keadaan A dan keluar dalam keadaan yang sama. Itu bahaya. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, Anda cukupkan Ummahat. Jangan lupa untuk memurojah dan menuliskannya dalam kitab. Kita cukupkan Ummahat. Baik, di sini nanti Anda kirimkan PDF-nya. Baik, kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bishawab.